Perkenalkan, nama saya Nia Frebina Bruginting. Saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Medan. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai aliran filsafat progresivisme. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas di video ini ialah sejarah filsafat, pengertian progresivisme, ciri-ciri filsafat progresivisme, kelebihan dan kekurangan filsafat progresivisme, serta implikasi pendidikan terhadap filsafat progresivisme. Sejarah filsafat. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan Parmenides. Pengertian filsafat. Dari segi etimologi, istilah filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philie dan philos, yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos, yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Yang kata lain, filsafat adalah mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Filsafat adalah ilmu yang menggambarkan usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran atau kenyataan, baik yang mengenai diri sendiri maupun segala sesuatu yang menjadikan objeknya. Pengertian progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa ketahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan datang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Menurut bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula, istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres. Ialah suatu aliran yang mengkehendaki suatu kemajuan, yang dimana kemajuan ini membawa sebuah perubahan. Sejarah progresivisme. Awalnya munculnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Adapun ciri-ciri filsafat progresivisme, yaitu yang pertama, pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. Yang kedua, percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Yang keempat, progres yang menjadi perhatiannya. Maka, ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan, yaitu ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Yang kelima, progresivisme adalah suatu filsafat transisi antara dua konfigurasi kebudayaan yang besar. Progresivisme adalah rasionalisasi mayor dari suatu kebudayaan, yakni perubahan yang cepat bagi pola-pola kebudayaan barat yang diwarisi dan dicapai kebudayaan baru yang sedang dalam proses pembinaan untuk masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu kelemahan, yang memiliki beberapa butir tentang kelemahan. Yang pertama yaitu berpotensi menghasilkan anak didik dan lulusan yang kurang mengetahui dan mempraktikkan budaya warisan leluhur. Yang kedua, dalam interaksi sosial, kecerdasan emosional terhambat karena anak terpolarisasi
dengan kemampuan untuk survive karena harus berpikir maju atau progres. Yang ketiga, mengabaikan alam supranatural, kurang mengembangkan aspek religiusitas kehidupan setelah dunia. Yang keempat, karakteristik individu diperhatikan dan dikembangkan sehingga perhatian guru harus optimal kepada tiap individu. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi guru dengan kelas besar atau guru yang kurang siap menjadi guru yang progresif. Yang kedua itu kelebihan dan juga memiliki beberapa butir. Yang pertama yaitu menghendaki mata pelajaran terintegrasi dalam unit sehingga anak dapat berkembang secara fisik maupun psikis dan dapat menjangkau aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik dan nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, dan renovatif aktif secara dinamis. Yang ketiga, anak didik diberi kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat kreativitas dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima, berbasis masyarakat, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi mitra bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan progresivisme. Berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme lebih menekankan pada memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik, sehingga membentuk pribadi yang selalu belajar. Maksudnya, pendidikan dimaksudkan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dengan kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan progresivisme harus mampu memberikan keterampilan dengan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dengan proses perubahan secara terus-menerus. Anak didik memiliki motivasi dan bekal untuk memecahkan masalah-masalahnya melalui pengalaman. Progresivisme dalam pendidikan adalah memberikan keterampilan dan cara untuk memecahkan masalah yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Anak didik diberi kebebasan baik secara fisik, mental, cara berpikir atau akal guna membangun bakat dan potensi diri anak didik tanpa terhambat oleh rintangan dari orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu implikasi aliran progresivisme dalam pendidikan. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan kehidupan yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada asas pragmatis. Artinya, pendidikan harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Buku Philosophical Alternative in Education menyebutkan bahwa pendidikan progresif menekankan pada beberapa hal. Yang pertama, pendidikan progresif hendaknya memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan tumbuh secara alami melalui kegiatan yang dapat menanamkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi diri anak. Yang kedua, segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak yang dirangsang melalui kontak dunia maya. Yang ketiga, pengajar progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas. Yang keempat, prestasi peserta didik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosialnya. Yang kelima, dalam memenuhi kebutuhan anak dalam fase perkembangan dan pertumbuhannya, mutlak diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, rumah, dan keluarga anak tersebut. Yang keenam, sekolah progresi yang sesungguhnya berperan sebagai laboratorium yang berisi gagasan pendidikan
inovatif, dan latihan-latihan. Menurut progresisme, proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidikan harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Psikologisnya seperti yang psikologis behaviorisme dan pragmatisme. Dari segi sosiologisnya, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Di samping itu, progresisme memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan, sehingga seorang pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu, pengetahuan terbaru, dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan harus lebih dipusatkan pada peserta didik dibandingkan berpusat pada pendidik maupun bahan-bahan ajar, karena peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntut untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan di masa mendatang. Ada beberapa prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresisme. Di antaranya yaitu, yang pertama, proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Yang kedua, subjek didik adalah aktif bukan pasif. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Dan yang keempat, sekolah harus kooperatif dan demokratis. Yang kelima, aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. Bila dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia saat ini, maka progresivisme memiliki andil yang sangat cukup besar, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan pendidikan yang sesungguhnya, di mana pendidikan sudah seharusnya diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta berupaya untuk mempersiapkan peserta didik supaya mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi di lingkungan sosialnya. Hal tersebut senada dengan pengertian pendidikan Indonesia, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pengertian ini, pendidikan tidak hanya dimaknai dengan transfer pengetahuan. Pendidikan berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat-bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya-daya seni. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aliran progresisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan Indonesia. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan, baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhadap oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai aliran filsafat pendidikan yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Jika ada perkataan atau dalam penyampaian materi ini salah, saya meminta maaf dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatian dan juga atas waktunya telah menonton video ini hingga selesai.